than any man living. Across the narrow sea. As a criminal act but was overruled. Is it justice to answer my queen? His presence would inspire the troops. In 3 days' time, he'll depart for Castle Black and live out his days of the war. Stole me. I was with another man, a knight in your lordship's army. Shay. I will not give my life for... Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Masih dengan serial yang sama, yaitu Game of Thrones season keempat episode ke-7. Di episode sebelumnya, pengadilan digelar di King's Landing untuk mencari kebenaran pembunuhan Raja Joffrey. Tyrion yang menjadi tersangka pembunuhan tersebut mengelak tuduhan bahwa dirinya lah yang melakukan pembunuhan. Ia meminta pengadilan dengan cara pertarungan, sama seperti yang ia lakukan ketika berada di Vale. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Tyrion dan Jaime berada di penjara King's Landing. Jaime kesal dengan perbuatan Tyrion karena ia tidak melakukan rencana yang Jaime sudah berikan kepada Tyrion. Tyrion pun mengatakan bahwa ia tidak mau menerima bahwa ia dituduh seorang pembunuh, dan ia juga sangat kecewa kepada Shay karena ia mengira ia akan membantunya. Jaime mengatakan bahwa ia tidak bisa menjadi petarung Tyrion karena keadaannya sekarang. Tyrion lalu berencana untuk memilih Bronn untuk menjadi petarungnya lagi. Dan Tyrion juga menanyakan siapakah yang dipilih oleh Cersei untuk menjadi petarung yang melawannya. Di sisi lain terlihat The Mountain sedang berlatih dengan membunuh para tahanan dari kerajaan. Terlihat juga Cersei mendatanginya. Ternyata Cersei memilih The Mountain untuk menjadi petarungnya di pengadilan nanti. Scene pun berpindah menceritakan kembali perjalanan Arya dan Sandor menuju Vale. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah desa yang telah didatangi perampok. Mereka menemukan seorang yang sedang sekarat, dan seorang tersebut menanyakan siapakah mereka berdua. Akhirnya Sandor pun mempercepat kematian seseorang tersebut dengan menikamnya. Tiba-tiba serangan pun datang kepada Sandor. Penyerang tersebut mengatakan bahwa kepala Sandor dihargai dengan bayaran yang mahal. Dan ia juga mengatakan bahwa Raja Joffrey telah tewas. Arya mengenali orang tersebut, bahwa ia adalah tahanan Yoren ketika ia akan dibawa menuju ke Castle Black, dan juga ia pernah mengancam Arya. Tak lama kemudian Arya pun lalu menikamnya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Terlihat Sandor sedang mencoba untuk mengobati lukanya saat ia diserang di desa. Arya mengatakan kepada Sandor bahwa ia harus membakar terlebih dahulu alat yang Sandor gunakan untuk mengobati lukanya. Namun Sandor menolak dan marah kepada Arya karena ia tidak menyukai api. Sandor lalu menceritakan kepada Arya bagaimana ia dahulu mendapatkan luka bakar di wajahnya. Luka tersebut adalah luka yang disebabkan oleh kakaknya The Mountain. Dan Sandor lalu mengatakan kepada Arya bahwa ia sama dengan Arya, hidup seorang diri dan tidak memiliki keluarga. Arya lalu menawarkan kepada Sandor untuk membersihkan lukanya dan mengobatinya. Kembali ke Castle Black, Jon dan kawan-kawannya berhasil kembali. Saat ia kembali, Elysir mengatakan kepada Jon bahwa ia harus mengurung Ghost. Kalau tidak, ia akan memasaknya untuk dijadikan sup. Para Night Watch pun berkumpul. Jon mengatakan bahwa sebentar lagi pasukan Mance Raider akan mendatangi Castle Black. Ia menyarankan untuk menutup terowongan dan mengganjalnya dengan es. Namun usulan dari Jon tidak disetujui oleh Elysir. Ia mengatakan bahwa Jon hanyalah seorang tukang masak dan tak perlu mengurusi hal tersebut. Kembali ke King's Landing, akhirnya Bronn datang mendatangi Tyrion. Ia meminta maaf kepada Tyrion karena baru bisa mendatanginya, karena ia akhir-akhir ini sangat sibuk. Bronn mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menikah dengan seorang wanita dan pewaris kerajaan. Ia mengatakan bahwa ia dijodohkan oleh Cersei. Ia lalu menambahkan bahwa apakah Tyrion sanggup membayarnya untuk melawan The Mountain. Namun Tyrion mengatakan bahwa ia kehabisan uang sekarang, tetapi ia akan melunasi hutangnya kepada Bronn. Bronn menolak pertarungan tersebut karena ia tidak mau mengambil resiko. Bronn meminta maaf kepada Tyrion karena tidak bisa membantunya. Akhirnya Bronn pun pergi meninggalkan Tyrion.
Scene pun berpindah. Daenerys terkejut saat ia masuk ke ruangannya dan mendapati Daario berada di dalam ruangan tersebut. Daario mengatakan kepada Daenerys bahwa ia akhir-akhir ini sangat bosan dengan kota Meereen, karena bakat yang ia miliki hanyalah berperang dan wanita. Wanita yang ia sukai tidak mencintainya, dan di kota Meereen ia hanya bertugas untuk berpatroli, dan tak ada musuh yang datang. Ia lalu meminta kepada Daenerys untuk mengutusnya pergi membunuh musuhnya. Daenerys selalu menyetujuinya. Ia lalu meminta Daario untuk membuka pakaiannya. Keesokan paginya saat Daario pergi dari ruangan, ia bertemu dengan Ser Jorah. Ser Jorah lalu masuk menemui Daenerys. Ia mengatakan bahwa Daenerys harus berhati-hati kepada Daario. Lalu Daenerys mengatakan bahwa ia juga memang tidak mempercayai Daario. Daenerys mengatakan bahwa ia menyuruh Daario untuk membebaskan kembali kota Yunkai yang kembali diperbudak oleh para tuan-tuan. Namun Ser Jorah mengusulkan hal yang lebih baik daripada membunuh para tuan. Akhirnya Daenerys berencana untuk membawa Hizdahr ke kota Yunkai agar memberitahu kepada para tuan-tuan bagaimana Daenerys ketika memerintah di kota Meereen. Dan juga Hizdahr diperintahkan oleh Daenerys untuk memerintah di kota Yunkai. Scene lalu berpindah memperlihatkan perjalanan Brienne dan Podrick. Mereka sampai di sebuah penginapan dan beristirahat di sana. Saat makanan tiba, Brienne memuji makanan tersebut, dan tak lama kemudian pembuat makanan tersebut lalu duduk menceritakan bagaimana ia membuat makanan tersebut. Ternyata ia adalah Hot Pie, teman Arya, yang memilih untuk tinggal di penginapan saat berpisah dengan Arya. Hot Pie juga lalu menanyakan kepada Brienne apakah ia seorang kesatria, dan kemanakah tujuan mereka akan pergi. Brienne mengatakan bahwa ia sedang mencari Sansa Stark. Mendengar hal tersebut, Hot Pie pun terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa karena klan Stark hanyalah seorang pengkhianat. Saat Brienne dan Podrick akan pergi, Hot Pie lalu mendatangi mereka kembali. Ia mengatakan bahwa Arya masih hidup dan mengatakan Arya pergi menuju ke Riverrun bersama dengan Sandor. Ia juga menitipkan sebuah roti apabila Brienne bertemu dengan Arya. Saat mereka berjalan, Podrick menceritakan bahwa mungkin Arya pergi menuju Vel karena di sana ada bibi Arya yang masih hidup dan ia adalah salah satu-satunya keluarga yang masih hidup. Kemungkinan juga Sansa berada di sana. Kembali ke King's Landing, Oberyn mendatangi Tyrion. Oberyn mengatakan kepada Tyrion bahwa kakaknya mendatanginya dan meminta sesuatu untuk anaknya Myrcella. Oberyn juga lalu menceritakan kepada Tyrion ketika pertama kali ia bertemu dengannya saat Tyrion baru saja lahir. Ia mendapatkan cerita dari kakaknya bahwa ada seorang bayi monster yang baru saja lahir ke dunia ini. Bayi tersebut memiliki ekor, mata merah, dan juga berkepala besar. Dan Cersei dahulu selalu saja menyakiti Tyrion ketika sewaktu kecil. Mendengar cerita dari Oberyn, Tyrion sangat sedih bahwa sejak ia kecil kakaknya Cersei memang tidak menyukainya dan menginginkan ia mati. Oberyn lalu mengatakan bahwa kedatangannya kemari adalah untuk menjadi petarung bagi Tyrion karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya yang telah dibunuh oleh The Mountain. Kembali ke Vel, salju pun turun di kerajaan tersebut. Sansa yang melihat salju turun begitu sangat senang. Tak lama kemudian datanglah Robin. Sansa mengatakan bahwa ia sangat rindu dengan rumahnya di Winterfell, namun ia tidak bisa kembali ke sana karena Winterfell sudah habis terbakar dan keluarganya sudah tewas. Robin mengatakan mungkin ketika ia dewasa dan menikah dengan Sansa, ia akan membangun kembali Winterfell dan membuatkan mundur di sana. Namun Robin malah merusak bangunan yang Sansa buat. Robin terlalu tersinggung atas perkataan Sansa yang menuduhnya karena telah merusak. Sansa dengan sontaknya lalu menamparnya dan ia pun lalu pergi. Tak lama kemudian Lord Baelys pun datang menghampiri Sansa. Baelys mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Sansa adalah hal yang benar karena seharusnya ibunya lah yang harus mengajarinya. Sansa lalu kembali menanyakan mengapa ia membunuh Joffrey. Lalu Lord Baelys mengatakan bahwa ia sangat mencintai ibunya dan membunuh orang yang dibenci oleh ibunya adalah sebuah kehormatan baginya. Lord Baelys lalu mengatakan kepada Sansa bahwa ia lebih cantik dari ibunya dan Lord Baelys lalu mencium Sansa. Saat mereka berduaan, ternyata Lysa Arryn melihat yang mereka berdua lakukan. Lysa lalu memanggil Sansa. Lysa menceritakan bahwa betapa tingginya The Moondor dan bagaimana keadaan seseorang ketika ia terjatuh dari pintu tersebut. Sansa lalu meminta maaf atas kejadian yang menimpa Robin, bahwa ia mengatakan tidak akan mengulanginya kembali. Lysa lalu mengatakan mengapa ia mencium Lord Baelys. Lord Baelys adalah miliknya. Lysa juga mengatakan bahwa suami dan adiknya selalu menghalanginya untuk mereka bersatu. Tak lama kemudian Lord Baelys pun datang.
Ia meminta Lisa untuk melepaskan Sansa. Lord Baelish mengatakan bahwa ia akan segera mengusir Sansa dari Vale. Lord Baelish selalu menenangkan Lisa. Ia mengatakan bahwa ia hanya mencintai seseorang, dan seseorang tersebut adalah saudaranya. Lord Baelish pun lalu mendorong Lisa jatuh melalui The Moon Door. Berakhir sudah episode ke-7 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus bagaimana kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.